Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Karina dari program studi pendidikan ekonomi. Pada video kali ini berisi tentang video magang 3 yang saya lakukan di SMK Nurul Iman, di mana dimulai pada 8 Januari sampai 31 Maret 2021. Di sini saya mengajarkan tentang ekonomi bisnis, dan di sini saya ngajar anak kelas 10 AKL. Di sini saya dipersilakan Guru Pamong untuk memperkenalkan diri kepada peserta didik. Ini adalah pembelajaran daring menggunakan Zoom meeting. Mulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa. Di sini siapa yang mau nuntun doanya? Kelasnya mimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Pernah ada yang dengar gak sih hak dan kewajiban tenaga kerja itu apa? Bisa jelasin? Apa kalian pernah dengar hak dan kewajiban tenaga kerja itu apa? Coba Adelia jelasin. Ayo, siapa yang mau jelasin? Pernah ada yang dengar gak hak dan kewajiban? Belum, Bu. Kenapa? Belum tahu. Dan kewajiban tenaga kerja adalah merupakan aspek penting dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan dalam dunia ketenagakerjaan. 1. Ruang lingkup ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan sebagai berikut. A. Tenaga kerja merupakan setiap penduduk Indonesia yang memiliki kriteria sebagai tenaga kerja siap untuk melakukan pekerjaan, seperti tenaga kerja didik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik. Nah, kalian pernah dengar gak sih tenaga kerja didik itu apa? Guru. Iya, betul, itu guru termasuk. Tenaga kerja didik merupakan setiap penduduk Indonesia yang memiliki kriteria sebagai tenaga kerja, yang memiliki skill atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu dengan menempuh bidang-bidang formal seperti sekolah. Contohnya apa? Kayak dokter, pengacara, guru. Sedangkan tenaga kerja terampil adalah merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dengan memiliki pengalaman kerja. Contohnya seperti apa? Apoteker, bengkel. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Contohnya seperti apa? Yang kalian ketahui, kuli bangunan, buruh angkut, itu termasuk tenaga kerja tidak terdidik. Jelas gak suaranya? Ibu di situ. Kecil, Bu, suaranya, Bu. Kecil. Suara Ibu kecil. Di sini kalian udah paham belum tentang ketenagaan kerja? Seperti kayak tenaga kerja didik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik. Kalau sudah paham, bisa Ibu lanjut. Paham, Bu. Sekarang yang bagian B. Coba Ibu minta tolong bacakan. Ayo, kalian harus semangat, masa nggak ada suaranya? Saya, Bu. Nggak ada, baca. B. Angkatan kerja merupakan setiap penduduk yang termasuk ke dalam kategori usia kerja baik yang sudah memiliki pekerjaan, mencari pekerjaan, dan yang mengurusi rumah tangga. C. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Baik, terima kasih Ibu jelaskan lagi. B. Angkatan kerja merupakan setiap penduduk yang termasuk ke dalam kategori usaha kerja baik yang sudah memiliki pekerjaan.
mencari pekerjaan yang mengurusi rumah tangga seperti ibu kalian. Nah, itu termasuk adalah angkatan kerja. Nah, kalau misalkan C, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari pekerja. Misalkan kalian kalau udah lulus, nah kalian mencari kerja itu adalah kesempatan kalian dalam bekerja di lapangan. 2, hak tenaga kerja. Ayo Ibu mau minta tolong bacakan lagi siapa mau? Saya, Bu. Ya. Ayo coba bacakan. A. Menurut pasal 31, setiap tenaga kerja berhak untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, serta untuk mendapatkan penghasilan atau upah yang layak di dalam atau di luar negeri. B. Berdasarkan pasal 79 ayat 1, setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan haknya. C. Menurut pasal 82, setiap tenaga kerja perempuan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan. Nah, terima kasih. Ibu akan jelaskan lagi. Hak tenaga kerja A, B, C itu termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang setiap tenaga kerja memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun hak tenaga kerja, nah menurut pasal 31, setiap tenaga kerja berhak untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan, serta untuk mendapatkan penghasilan atau upah yang layaknya di dalam atau di luar negeri. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Yang B, berdasarkan pasal 79 ayat 1, setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan haknya. Pasti kalian pernah melihat ini kan di jalan. Yang C, menurut pasal 82, setiap tenaga kerja perempuan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat selama setengah bulan. Seperti kalian kayak perempuan suka melahirkan, nah itu wajib banget untuk mendapatkan istirahat atau cuti. Ayo siapa yang mau bacakan lagi? Enggak ada yang mau nolongin Ibu baca. Apa Ibu sebut satu-satu namanya? Coba Kelvin baca. Berdasarkan pasal 84, setiap tenaga perempuan yang memiliki anak yang masih menyusui harus diberikan waktu untuk menyusui anaknya apabila hal tersebut dilakukan selama waktu kerja. E. Setiap tenaga kerja yang mendapatkan hak waktu istirahat sebagaimana maksud dalam pasal 82 tersebut untuk mendapatkan gaji atau upah secara penuh. F. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, terima kasih. Nah, D, berdasarkan pasal 84, setiap tenaga perempuan yang memiliki anak yang masih menyusui harus diberikan waktu untuk menyusui anaknya. Apabila hal tersebut dilakukan selama waktu kerja, seperti mereka akan mendapatkan izin. Yang E, setiap tenaga kerja yang mendapatkan hak waktu istirahat, sebagaimana maksud dalam pasal 82 tersebut mendapatkan gaji atau upah secara penuh. F, setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi keselamatan atau kesehatan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sekarang kita akan melanjutkan yang G. Menurut pasal 88, setiap tenaga kerja memiliki hak-hak sebagai berikut. Apa aja? Coba bacakan lagi. Coba Nabila Nur Fajriah. Enggak ada yang mau bacain. Nggak mau semangat, kan hari terakhir sama Ibu. Jadi kalian sama Bu Lia lagi. Saya Bu baca Bu. Ya udah baca nih. 1. Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai dimaksud dalam ayat 1. 3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebagai berikut. A. Upah minimum. B. Upah kerja lembur. C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. D. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar. 4. Pemerintah menetapkan upah minum sebagai dimaksud dalam ayat 3.
Huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Menurut pasal 88, setiap tenaga kerja memiliki hak-hak sebagai berikut. Apa sih? 1. Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Yang bunyinya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Ketiga, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebagai berikut. A. Upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain seperti di luar kota atau di luar negeri. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Hurufnya A. Berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya B. Kewajiban tenaga kerja. Ayo nih, siapa lagi yang mau bacakan? Saya deh, Bu. Ya. Ayo bacakan, tadi siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. B. Kewajiban tenaga kerja. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keterangan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang asing, beriringan dan seimbang. Kewajiban tenaga kerja ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban pekerja dan tenaga kerja yang diatur dalam pasal 1903. Berikut isi dari pasal tersebut. 1. Tenaga kerja yang terkait perjanjian dengan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan. 2. Tenaga kerja yang terkait perjanjian dengan pemberian atau dalam yang terkait perjanjian dengan pemberian kerja atau dalam ini perusahaan wajib mematuhi peraturan dan petunjuk dari pihak memberikan kerja, dalam hal ini perusahaan atau pengusaha. 3. Tenaga kerja memiliki kewajiban membayar denda atau ganti rugi apabila pekerja tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Ya. Terima kasih. Kewajiban tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang saling beriringan dan seimbangan. Nah, ini adalah termasuk dalam kewajiban tenaga kerja yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban pekerja atau tenaga kerja yang diatur dalam pasal 1903. Berikutnya ini adalah pasalnya. 1. Tenaga kerja yang terkait perjanjian dengan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan. 2. Tenaga kerja yang terkait perjanjian dengan pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan wajib mentaati peraturan dan petunjukan dari pihak pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan atau pengusaha yang harus dilakukan. 3. Tenaga kerja memiliki kewajiban membayar denda atau ganti rugi apabila pekerja tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Seperti kalau menjatuhkan barang, seperti di Alfamart, Indomaret, itu adalah termasuk bagian tenaga kerja yang memiliki kewajiban membayar denda atau ganti rugi apabila pekerja tersebut melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Berikutnya kita akan masuk ke dalam dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Apa sih itu dokumen perdagangan dalam dan luar negeri? A. Dokumen perdagangan dalam negeri merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup atau di wilayah Indonesia saja. Dengan adanya perdagangan dalam negeri, kegiatan ekonomi dapat tumbuh seperti pada kegiatan dagang lainnya. Kegiatan perdagangan dalam negeri ini memerlukan dokumen-dokumen perdagangan. Apa aja sih dokumen yang diperlukan? 1. Coba bisa bacakan. Ya, siapa yang membacakan lagi? Bantu Ibu. Saya, Bu. Baik.
Nggak ada yang mau bacain? Ibu lagi yang bacain. Saya, Bu. Coba bacain. 1. Invoice. Invoice atau faktur merupakan tanda bukti adanya pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya, baik. Ini adalah salah satu gambaran dari faktur atau invoice. Merupakan tanda bukti adanya pembelian yang dilakukan secara kredit. Nih, bisa kalian lihat. Ini adalah salah satu gambarannya. Atau disebut bisa faktur. Pernah nggak sih kalian melihat gambar ini? Tidak sengaja gitu di Google atau di mana? Berikutnya kedua, nota adalah alat bukti untuk pembayaran yang sifatnya tunai atau kontan. Nota kontan terdiri dari 2 lembar. Lembar yang pertama itu untuk pihak pembeli, sedangkan lembar yang kedua itu untuk pihak penjual. Misalkan kalian kalau ke warung, agen-agen, pasti kalian mendapatkan nota kontan seperti ini kan? Pernah lihat gak kalian atau pernah dapat? Nah, Bu. Pernah, Bu. Yang ketiga, kwitansi adalah dokumen sebagai bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima keuangan yang membayarkan sejumlah uang kepada pihak pembeli barang. Yang keempat, nota debit dan nota kredit adalah dokumen dalam perdagangan yang merupakan alat bukti bahwa perusahaan telah mendebit perkiraan mitra atau langganan, sedangkan nota kredit adalah dokumen sebagai tanda bukti perusahaan sudah mengkreditkan perkiraan penjual atau langganan. Ini adalah contoh gambarnya. Jelaskan gambarnya? Yang kelima. Jelas, Bu. Ya. Yang kelima, cek merupakan salah satu dokumen yang dapat digunakan dalam melakukan perdagangan dalam negeri. Pasti kalian pernah ikut orang tuanya ke bank kan, pasti dapat kayak gini. Berikutnya, B. Dokumen perdagangan luar negeri, yaitu untuk melakukan perdagangan ke luar negeri juga membutuhkan kelengkapan dokumen. Berikut macam-macam dokumen perdagangan luar negeri. 1. Dokumen utama yang disebut dengan dokumen induk. Bill, yaitu dokumen untuk pengangkutan yang menggunakan pesawat udara. Misalkan kalian ingin mengirimkan barang lewat pesawat udara, maka kalian nanti mendapatkan surat ini, dokumen ini. Yang B, yang dimana Bill of Lading menunjukkan kepemilikan atas barang-barang yang dikirim melalui jalur laut. Yang tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya yaitu tertentu yang kemudian barang-barang tersebut sampai kepada penerima secara cepat. Ini adalah salah satu contohnya. Yang C, yaitu ada merupakan jenis dokumen yang dilakukan untuk mengirim barang-barang ke luar negeri dengan menggunakan kereta api. Jika kalian ingin mengirimkan barang sepeda melalui kereta api, maka kalian akan mendapatkan dokumen seperti ini untuk tanda buktinya bahwa kalian itu sudah mengirim lewat kereta api barang. Berikutnya ada D, Proforma Itmod yang merupakan sifatnya belum final dan berupa penawaran dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang potensialnya. Berikutnya yang E, yaitu adalah Commercial Invoice yang merupakan dokumen yang berisi rincian mengenai keterangan-keterangan barang-barang yang akan dijual dan harga diri barang-barang tersebut. F, yaitu Consular Invoice, merupakan kebijakan yang diambil oleh beberapa pemerintah di negara tempatnya importir berada. G, polis asuransi adalah suatu dokumen tertulis atas pembayaran berupa premi asuransi untuk menutup petanggungan resiko terhadap barang-barang tersebut. H, sertifikat asuransi adalah dokumen berupa surat-surat keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan akuntansi. Nah, ini adalah termasuk bagian dari dokumen perdagangan dalam negeri. Yang kedua, dokumen tambahan. Apa sih dokumen tambahan, Bu? Yang pertama, ada sertifikat keterangan asal yang dimana dokumen berupa surat keterangan suatu barang berasal yang diterbitkan oleh Kamar Dagang di negara pihak eksportir. B, daftar pengepakan adalah dokumen yang berisi keterangan tentang uraian barang-barang yang telah dikemas, diikat dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengecekan dan pemeriksaan. C,
Sertifikat pemeriksaan yang merupakan dokumen yang berisi mengenai pemeriksaan terhadap kondisi fisik barang yang akan dikirimkan ke luar negeri. Sertifikat mutu adalah dokumen yang berisi hasil analisa dan hasil tes terhadap produk-produk yang akan dikirimkan kepada pihak importir barang. Ini adalah termasuk dalam dokumen tambahan. Udah paham anak-anak? Paham nggak? Paham, Bu. Ada yang mau nanya? Paham, Bu. Ini sebelum Ibu tutup, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya ini? Baik kalau sudah paham. Nggak ada yang mau nanya lagi, udah. Udah, Ibu tutup materinya. Kita foto bareng. Ini videonya dimasukin ke YouTube, nanti kalian bisa lihat. Yang aktif cuma 1, ayo. Kan kita nggak pernah ketemu lagi, nanti kita udah nggak ketemu lagi. Yuk. Masa cuma 2 orang, ini nggak ada yang mau aktifin kameranya. Kan cantik-cantik mukanya, masa nggak ditongolin? Ganteng-ganteng. Ayo, ceweknya mana? Ayo, mana muka ceweknya? Masa cowoknya doang? Gitu dong, diaktifin. Kan cakep-cakep. Selain menggunakan Zoom Meeting, saya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran pertemuan kedua dan berikutnya. Biasanya saya untuk absensi anak-anak, saya menggunakan Google Classroom dan anak-anak komentar di dalam kelasnya. Ini salah satu contoh dari media pembelajaran lewat Google Classroom yang biasa anak-anak untuk absensi. Sebelum saya memberikan materi, biasanya saya memberikan anak satu pertanyaan agar mereka dapat aktif dan menjawabnya di Google Classroom. Ini salah satu contoh mereka menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di Google Classroom mengenai materi hari ini. Selain menggunakan Zoom Meeting, saya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran pertemuan kedua dan berikutnya. Biasanya saya untuk absensi anak-anak, saya menggunakan Google Classroom dan anak-anak komentar di dalam kelasnya. Ini salah satu contoh dari media pembelajaran lewat Google Classroom yang biasa anak-anak untuk absensi. Selain saya menggunakan Google Classroom, saya juga menggunakan WhatsApp untuk absensi ataupun informasi-informasi terkait pembelajaran yang akan digunakan. Ini adalah salah satu grup yang biasa saya informasikan kepada peserta didik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya memberikan semangat kepada peserta didik anak-anak 10 AKL agar semangat belajarnya dalam mengikuti pembelajaran daring. Tidak hanya tugas video, saya juga memberikan tugas kepada mereka
adalah testimoni di mana mereka peserta didik memberikan pesan atau kesan yang sudah saya buat di Google Form. Ini pesan dan kesan yang mereka berikan kepada kami, kepada saya selama 2 bulan dalam belajar ekonomi bisnis. Ini dari kelas 10 AKL. Mereka sangat baik-baik, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Sekian dari kegiatan magang 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.